lagi di episode terbaru bersama kembaran saya. Kita akan berbicara tentang lagu Ayah, yaitu hidden single yang telah menjadi hits di album ketiga Lelaki Hebat. Berarti kalau ini dimasukin hits, berarti menjadi single kelima di album ketiga. Don't go anywhere, ikutin, jangan lupa subscribe dulu sebelum dilanjut. Oke, di lagu ini, lagu Ayah adalah sebuah lagu yang sangat sakral ya, menurut saya sangat sakral. Pasalnya single ini waktu itu memang tidak masuk ke single yang ibaratnya official lah ya, karena waktu itu di album ketiga mentok di 4 single dan label seperti terburu-buru untuk langsung the next single langsung the next album, karena memang waktu itu materi album ke-5 sudah beres dan bisa jadi label sudah tidak sabar menunggu itu, dan akhirnya kita langsung jumping ke next album. Cuman di single Ayah ini sempat menjadi lagu yang sangat fenomenal, karena dirilisnya di album itu pas kita masukin single keempat di Cinta Tak Bertuan. Nah, di era peralihan itu lagu Ayah ini dipakai oleh salah satu penyanyi cilik yang waktu itu Indonesian Idol cilik yang bernama Adik Debo, waktu itu membawakan lagu ini dan membawakan beberapa single lain seperti Untuk Mencintaimu. Di ajang itulah Debo meraih juara, dan sejak itulah lagu Ayah mencuat ke permukaan seperti single yang dilepas, padahal kita tidak merilis itu, tidak ada video klipnya, dan lagu itu akhirnya booming sampai setelah Debo menang di Indonesian Idol cilik membawakan lagu itu, dan lagu itu direcycle oleh penyanyi cilik juga, saya lupa namanya, yaitu penyanyi cilik cewek, dia juga idol junior juga, dan itu dirilis oleh label kita, MA2 Music Production. Terus pada akhirnya di album keempat dan kelima jumping, ketika saya sudah tidak ada di Seventeen, ternyata lagu Ayah dikeluarin di album kelima. Kisah di balik lagu ini sangat banyak banget buat saya. Banyak banget cerita-cerita yang terselip di dalamnya, dari proses pembikinannya juga sampai ke single ini sudah bisa didengar di seluruh lapisan masyarakat, itu juga banyak ceritanya. Nah, cerita yang akan saya bahas adalah ketika lagu ini belum direkam. Saya bikin ini tahun 2007, yang waktu itu saya menulis lagu ini yang terinspirasi entah dari mana datangnya, yang tiba-tiba saya di sebuah malam atau salah satu malam saya memegang gitar dan aku memainkan sebuah nada, dan waktu itu saya terinspirasi ketika saya melihat acara televisi yang bertemakan sosial ya, yang seperti membantu orang-orang kurang mampu. Waktu itu saya melihat dan saya mendapatkan kata Ayah tersebut, dan tema atau kejadian tersebut saya angkat dalam sebuah lagu. Saya mencoba menulis dan hampir tidak percaya saya secepat itu menulis, dan lagu ini dengan progresi chord yang
sebenarnya tidak minor-minor banget, justru malah mayor. Tetapi setiap nada dan lirik-liriknya tersebut memaknai sangat dalam bahwa sebuah perasaan anak ke bapak ataupun bapak ke anak bisa timbal balik sebenarnya. Dan waktu itu saya langsung menggubahnya dengan pelan-pelan sampai saya menyetarakan. Saya sempat mendengarkan lagu yang berjudul Ayah Punya Orang Lain. Saya menemukan di situ Panbers, lagu Ayah ada dua ya. Dan setelah saya sadarin bahwa ternyata lagu Ayah yang dirilis oleh musisi Indonesia tuh nggak banyak orang menciptakan lagu dengan judul Ayah. So karena itu saya semakin antusias untuk menyelesaikan lagu ini. 2007 aku menulisnya dan aku segera selesaikan itu dan akhirnya beres. Kan tetapi proses rekaman itu kita belum tahu kapan, karena lagu ini saya dapat memang sebelum kita mendapatkan schedule rekaman. Jadi lagu itu aku simpan dan ketika menuju schedule rekaman, akhirnya lagu itu saya keluarkan, dipresentasikan ke anak-anak dan kita kerjain. Salah satu lagu yang membawa pesan mendalam buat saya, karena waktu itu ketika kita rekaman di tahun 2007 pertengahan ya, tepatnya pertengahan kita rekaman, dan setelah lagu itu beres direkam dari 10 track termasuk lagu yang berjudul Ayah ini, akhirnya saya sempat pas rekaman dijenguk sama ayah saya, dan sekedar ngecek, melihat proses rekaman album ketiga, melihat teman-teman, melihat aku, dan beliau sempat masuk studio di Lahan Eros Studio di tempatnya Mas Eros, datang naik motor hanya ingin menyaksikan proses rekaman Seventeen album ketiga. Beliau ke sana, masuk studio dan melihat aktivitas rekaman. Beliau tidak banyak bersaran, dia hanya nonton, tersenyum dan manggut-manggut, sesekali ngantuk. Dan ketika lagu beres, akhirnya saya sempat mendengarkan itu, dan beliau saya minta untuk memilih single. Akhirnya beliau memilih beberapa lagu dan termasuk Ayah ini. Dan beliau bilang, sempat setelah mendengarkan lagu Ayah, beliau bilang bahwa tumben kamu bikin lagu yang temanya Ayah, ada apa katanya. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, karena inspirasinya datangnya seperti itu. Dan aku pikir lagu Ayah, setelah aku cek, lagu Ayah itu nggak banyak yang punya, nggak banyak yang nulis, hanya beberapa. Terus beliau nambahin bahwa oh iya ya, paling Panbers. Terus beliau menyanyikan yang dua lagu tersebut. Dia nyanyikan kalau nggak salah yang Ayah dalam hening hatiku pilu, satu. Terus yang satu yang Ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Nah, dua lagu itu sempat dinyanyikan sebentar sama Babe, saya manggilnya Babe. Babe menyanyikan dua lagu tersebut dan dia bilang iya sih, nggak banyak. Terus dia mikir-mikir siapa lagi ya, terus dia nunjukin, oh ada zaman dulu, zaman aku masih muda itu ada lagu yang judulnya Ayah, cuman aku juga lupa yang mana aja gitu. Nah, singkat kata akhirnya beliau menyarankan, ya bagus nih kalau memang bisa booming, ini akan menjadi lagu Ayah yang mungkin menjadi generasi penerus lagu Ayah yang bisa dikonsumsi sama fans-fansmu zaman sekarang. Mungkin anak-anak zaman sekarang atau zaman itu ya, mereka nggak tahu dua lagu Ayah yang saya nyanyikan tadi katanya. Terus
Ya sih, tetapi ya nggak semua, saya bilang. Pasti ada beberapa ya, kalau memang suka lagu pasti tahu. Dan akhirnya semakin pede karena babe saya mengiyakan nih lagu ini bagus, harus jadi single katanya. Nah seperti itu, dan saya bilang siap, dan saya bertanya sekali lagi, bagus gak? Ya bagus banget, bagus kata. Saya suka piano dan isi-isiannya katanya. Dan 2 minggu setelah saya mempresentasikan itu, tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada kecurigaan apapun, tidak ada sakit apapun. Ayah saya meninggal dunia mendadak, yang didiagnosis sama kedokteran itu adalah hipertensi. Babe meninggal tanggal 21 Desember 2007. Jadi akhir 2007, 2 minggu setelah Babe mendengarkan lagu Ayah. Dan saat itu saya benar-benar nggak habis pikir, karena memang tidak sakit, tidak mengeluh apapun. Kepergiannya benar-benar sangat mendadak dan seolah-olah tidak mau merepotkan siapapun. Entah, seperti ada sesuatu yang di lagu ini yang benar-benar ya menurutku sangat magis, karena lagu ini hampir jarang dibawakan di panggung. Satu, terus yang kedua, lagu ini tidak sempat menjadi single di album ketiga. Terus lagu ini pun tidak ada promosinya, sama sekali tidak ada. Tetapi perjalanan single ini sangat aneh menurut saya, karena bayangin aja, tidak ada promosi dan kita tidak memakai single, tapi tiba-tiba pihak TV swasta pengen memakainya untuk Idol Cilik yang tadi saya ceritakan. Sama saja itu seperti promo gratis ya. Akhirnya lagu itu dipakai kan langsung mencuat, dan bahkan segmentasi dari lagu ini sangat meluas, nggak cuman dewasa ataupun orang tua, tetapi yaitu karena image-nya waktu itu dibawakan oleh penyanyi cilik di acara Idol Cilik, akhirnya segmentasi dari lagu Ayah ini bisa dihafal dari anak-anak sampai orang tua. Semua kalangan bisa masuk, dan menurut mereka menyukainya, dan itu terbukti bahwa mungkin Anda semua bisa menanyakan atau ngetes anak-anak Anda yang mungkin sekarang sudah berumur SMP atau SMA, coba ditanya, pasti mereka tahu. Karena waktu itu memang booming banget dibawakan setelah dibawakan Idol Cilik itu. Dan ya itu yang aku bilang magis. Itu perjalanan yang gak mungkin dalam sebuah industri musik, yang gak mungkin bisa dinalar, karena sebuah lagu yang tidak dipromosikan sama sekali, terus tiba-tiba ada orang yang menyukainya untuk sebuah acara besar di televisi swasta yang besar, itu sangat-sangat tidak mungkin. Nalar saya bahwa ketika pihak TV swasta mau memakainya itu harusnya atas dasar lagu itu, satu, biasanya sudah terkenal, dan lagu itu mereka tahu. Nah, karena kita nggak mempromokan, mereka tahu dari mana gitu. Itu yang aku bilang magis. Dan di perjalanannya pun sangat mulus sekali lagu ini. Walau euforia di lagu itu se-crowded itu di pasaran, tetapi aku juga bingung kenapa kita nggak pernah membawakan itu saat live. Jarang banget. Kalian bisa tanya ke siapapun yang nonton
konser-konser kita dulu, kita jarang banget membawakan lagu Ayah di panggung. Berarti kan kita sama aja nyuekin lagu yang mungkin potensinya sudah besar, tetapi kita nggak pernah push atau dibawakan di perpanggungan. Dan begitu adanya, kita nggak pernah membawakan itu. Dan dari 2009 dirilis album Lelaki Hebat ini, perjalanan lagu Ayah ini ada di antara single pertama sampai single keempat itu ada. Pergerakannya tuh ada terus. Ada sempet yaitu dirilis sama penyanyi cilik juga, dipakai beberapa sinetron mungkin ya, kalau nggak salah backsound itu mungkin dulu banyak banget karena dulu masih banyak sinetron ya, yang menurut saya itu juga promo gratis gitu. Dan percaya atau nggak percaya, sekarang ini saya tinggal di sini. Ketika beberapa Agustus yang tahun lalu tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu, di sini ada acara Agustusan yang melibatkan anak-anak kecil, dan saya nggak sengaja temen anakku Saina itu nyanyiin lagu Ayah. Itu dia apal gitu. Padahal dia anak zaman sekarang loh. Berarti kalau 2 tahun lalu, sekarang 2020, 2019, 2018. Berarti 2018 kemarin, temennya anakku yang masih berusia 6 tahun, berarti kalau 2 tahun yang lalu berarti 5 tahun, itu apal. Berarti lagu itu masih dikonsumsi sampai sekarang oleh anak-anak kecil gitu. Dan ketika anak itu menyanyikan, aku kaget. Ini tahun 2018, dia apal dari mana? Oh, dari YouTube berarti. Dan tidak memungkiri memang yang cover di YouTube banyak banget. Lagu Ayah banyak banget. Dan itu hampir sekian persen ya. Yang jelas aku setiap melihat coveran video Ayah ini pasti anak kecil. Yang kalau nggak anak kecil bener-bener master piano yang dia main, ada instrumental sama dipakai di sebuah acara-acara sekolah ataupun acara-acara TPA. Kalian bisa cek di YouTube. Nah, ini yang aku bilang single teraneh atau termagis. Ayah akhirnya muncul di radio-radio tanpa kita secara ofisial mengatakan bahwa ini single kelima Seventeen. Enggak, mereka memutarkan secara otomatis. Banyak orang yang request itu dan diputerin, karena waktu itu juga aku masih mendengar lagu-lagu Ayah. Dan sampai perjalanannya pun dari tahun ke tahun lagu Ayah masih terdengar. Walaupun album sudah berganti, waktu tetap berjalan, lagu ini ada terus. Di lagu ini dimainkan pianonya oleh Mas Moko. Terima kasih banget Mas Moko sudah memberikan permainan piano yang terhebat menurut saya, karena Moko dituntut untuk dia solo, berarti dia solo, tidak ada instrumen lain selain piano. Ini hanya piano dan string. Dan string dibantu oleh Mas Ferry Kurniawan. Waktu itu direkam di studionya Eros dengan piano beneran, grand piano, tetapi yang ukuran medium punyanya Mas Eros, yang sampai sekarang pianonya masih ada di studio Laneros. Itu juga proses recordingnya ditodong, karena itu piano akustik, bukan semi elektrik dan akustik. Yang saya ingat sih ditodong ya, directnya nggak tahu colok di mana, yang saya tahu. Makanya ketika pas take itu jari-jari tangan Mas Moko itu terdengar. Kalau kalian semua bener-bener jeli mendengarkan lagu itu, ada bunyi trek tek 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 tek, itu adalah jari-jari Mas Moko yang mencet tutsnya, nada itu, tuts satu persatu sampai terdengar, karena memang ditodong itu. Kita tidak mau pakai keyboard elektrik karena kita memang mencari benar-benar piano aslinya harus keluar. Dan waktu itu ketika rekaman, saya kebayang bahwa ini lagu harus memakai choir vokal. Akhirnya saya meminta bantuan yaitu pada cowok pengisi suaranya untuk choirnya Mas Raya.
Dan untuk ceweknya, aduh saya lupa namanya. Kalian bisa ngeliat di cover album, nanti ada di situ Choir, Mas Raya sama yang cewek saya lupa namanya. Terima kasih Mas Raya dan Mbak yang sudah membantu di Choir. Choirnya sangat keren banget, yang benar-benar melengkapi lagu Ayah. Selain ada bunyian piano, string, dan Choir ini melengkapi, sangat melengkapi lagu ini menjadi sempurna. Saya masih ingat Mas Pongki Barata bilang, karena di album ini yang mendirect adalah Mas Pongki Barata, mantan vokalis Cikustik ya. Mas Pongki benar-benar merinding katanya mendengarkan lagu ini setelah benar-benar masuk Choir dan lagu ini final. Mas Pongki bilang keren, ini lagu keren, dan harapan dia juga sama seperti ayah saya atau babe saya, bahwa semoga lagu Ayah ini benar-benar menjadi the next lagu Ayah. Biarkan lagu Ayah itu ada, muncul dari dekade demi dekade, dan sepertinya Seventeen memiliki lagu ini yang berjudul Ayah. Akhirnya tahun 2012 saya cuti, dan lagu Ayah ini ternyata dimasukin di album kelima. Album kelima, lagu Ayah ini dirilis ulang, diaransemen ulang, yang waktu itu saya juga masih sempat ya, sebelum cuti saya masih sempat menggarap itu sama anak-anak, dengan maksud memang jadi album kelima ini awalnya kita hanya pengen setengah lagu baru dan setengahnya recycle di lagu-lagu yang lama. Mungkin karena di era album kelima ini benar-benar yang saya bilang di episode sebelumnya, bahwa kita memang kurang produktif. Masa dimana kita benar-benar sangat hektik dan tidak produktif, susah berkumpul, susah berkomunikasi, dan akhirnya kita hanya memiliki beberapa materi lagu yang baru. Dan jujur saja waktu itu saya sudah menyiapkan 10 lagu baru untuk album kelima, dan sempat pitching ke label 5 lagu baru itu masuk, dan separuh lagunya Herman sama kalau nggak salah Ivan atau Bani. 5 lagu saya udah fix masuk, dan lagu itu memang nggak jadi rilis, dan lagu itu saya tarik kembali, sampai sekarang belum saya rilis. Dan lagu Ayah diluncurkan di album kelima dengan video klip, ada akhirnya dibikin video klipnya yang digarap oleh Mas Aditya, yaitu director di Menemukanmu, dengan talent kalau nggak salah Moko ya, Moko sama nggak tahu anak kecil siapa, karena saya sudah tidak ikut dan tidak bergabung lagi. Dan di aransemen ulang, mungkin versinya bisa kalian lihat di album kelima. Kita memasuki tahun 2018, tepatnya 2 minggu sebelum kejadian. 2 minggu sebelum kejadian, saya sempat tanda tangan kontrak bersama keempat personel yang lain, yaitu Ivan, Andi, Bani, dan Herman. Walaupun kita nggak ketemuan, 2 minggu sebelum itu kita sepakat untuk bahwa ada yang mau pakai lagu Ayah dan untuk sinetron, dan waktu itu kita sepakat untuk tanda tangan bareng, mengiyakan, dan akhirnya lagu itu dipakai sinetron. Hanya 6 episode kalau nggak salah, 6 episode sinetron. 2 minggu sebelum kejadian persis, via email, saya melayangkan email itu yang aku yakin semua anak-anak termasuk almarhum juga membacanya, di mana email itu aku mengirimkan persetujuan
beserta legalitasnya seperti KTP dan kartu pajak yang saya kirimkan, dan juga tanda tangan ya. Tentunya tanda tangan itu di via pos di sini, akhirnya aku kirim ke sana, dan setelah itu tragedi menimpa. Ya mungkin ya nggak tahu juga, tapi email itu masih ada, dan itu benar-benar 2 minggu sebelum kejadian, dan nggak tahu. Biasanya kita susah berkomunikasi karena memang hampir sama sekali tidak ada komunikasi sama sekali. Aku kalau komunikasi hanya dengan pihak manajemen ya, maksudnya pihak publisherku ya, bukan manajemen. Pihak publisher itu hanya terkait tentang menanyakan gimana royalti yang sampai sekarang belum kunjung keluar, yaitu album ketiga dan 4 itu memang ya sampai detik ini belum keluar. Kita selalu berkomunikasi tentang itu, dan mungkin proyek-proyek yang lain, mungkin laguku mau dipakai siapa itu hanya sebatas itu. Dan selama ini benar-benar tidak ada komunikasi dengan player, dan 2 minggu sebelum itu entah kenapa tiba-tiba lagu ayah ada yang mau pakai, dan kita seperti ya sudah sepakat langsung otomatis, karena aku juga langsung ya mau, dan mengirimkan identitas tanpa ribet-ribetan. Sangat berat banget kalau saya, lagu yang paling saya nggak berani dengerin itu lagu ayah. Karena jujur aja di tahun 2010 ketika 10 tahun anniversary Seventeen juga, mungkin teman-teman yang datang di konser Akbar itu ribuan penonton, atau mungkin ya 10.000, nggak nyampe lah, pokoknya ribuan penonton yang datang, yang memadati stadion itu, tahu bahwa aku memang nggak kuat setiap membawakan lagu ini, nggak kuat. Dan itu salah satu lagu yang sampai sekarang nggak berani aku dengar, bahwasannya memori tentang ayah saya pasti akan terbuka di situ. Jangankan mendengarkan intronya aja nggak tahu, bukan benci, tetapi aku hanya tidak mau cengeng lagi gitu. Dan setiap pujian itu datang bertubi-tubi ketika banyak yang nge-tag di Instagram videonya, video klip ayah dan yang lain-lain, atau tak sengaja pas ketika scrolling YouTube nongol cover ayah, nggak berani aja, akhirnya nggak aku tonton. Dan saat ini aku juga lagi mengalami proses yang sama, atau semacam deja vu ketika proses mendapatkan lagu ayah itu, karena belum lama kemarin di bulan November ibu saya meninggal dengan kondisi yang sama, hampir sama, menyerupai. Di sebuah malam aku juga sudah mendapatkan lagu yang berjudul Ibu itu. Keluargaku semuanya belum tahu, teman-teman dekatku belum tahu, dan ini baru aku cerita bahwa bahkan istriku juga belum tahu kayaknya. Aku punya lagu Ibu yang sudah beres dan siap aku rekam, yang prosesnya hampir sama aku mendapatkannya. Dan lagu Ibu hanya Melly Goeslaw atau Bunda ya, atau yang lain ada, atau yang versi zaman dulu ada juga. Dan harapanku lagu Ibu ini ke depan akan saya rilis bareng dengan lagu ayah. Berarti ya sudah komplit, aku udah punya lagu ayah dan ibu, walaupun saya sudah tidak punya ayah dan ibu. Oke, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Kalian boleh
like, comment, and share. Bagikan ke teman-teman yang mau tahu info-info setiap harinya. Boleh follow Instagramku. Pokoknya terima kasih banget semua yang sudah menghafal lagu Ayah, yang sudah mengcover lagu Ayah, yang sudah pernah menyanyikan lagu Ayah, yang suka lagu Ayah. Terima kasih banyak, and thanks for watching.